Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya diberikan tema tentang dewasa rohani Bapak Ibu. Saya percaya bahwa dewasa rohani itu sesuatu yang perlu terus bertumbuh dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya. Dewasa rohani selalu berkaitan dengan buah roh yang kita hasilkan Bapak Ibu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi saudara dan saya kita dikenal karena buah Bapak Ibu. Oleh sebab itu dewasa itu bukan bicara soal umur. Dewasa tidak ada hubungannya dengan usia Bapak Ibu. Karena dalam pengalaman saya melihat orang-orang percaya Bapak Ibu ya. Ada orang-orang percaya yang kelihatannya usianya sudah senior Bapak Ibu. Tapi sikapnya, tingkah lakunya, ucapan-ucapannya masih seperti kanak-kanak. Dan dalam pengalaman juga Bapak Ibu saya juga melihat bahwa ada anak-anak yang mungkin masih muda, masih sekya gitu. Bapak Ibu tahu sekya nggak ya? Tahu ya, itu memang bahasa kota Bapak Ibu ya, pacinko itu. Saya melihat ada anak-anak yang usianya masih muda Bapak Ibu, tapi sikapnya, responnya, tingkah lakunya begitu dewasa Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu dewasa sekali lagi bukan soal usia, tetapi bagaimana saudara dan saya kita semua memiliki kemampuan untuk kita bisa mengendalikan diri kita Bapak Ibu. Mengendalikan diri adalah sesuatu yang penting untuk saudara dan saya. Kita bisa terus bertumbuh. Karena berbeda Bapak Ibu ya, respon dari anak-anak dengan respon dari orang yang sudah dewasa secara umur. Itu terlihat dari bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Alkitab dengan jelas menggambarkan kepada kita, kalau saudara tidak bisa mengendalikan diri, itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Kota di zaman dulu beda dengan kota di zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau kota di zaman sekarang pinggirannya itu komplek Bapak Ibu. Tapi kota di zaman itu pinggirannya bukan komplek. Itu adalah tembok Bapak Ibu. Kenapa? Karena tembok itulah yang akan melindungi kota tersebut Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi kalau sebuah kota tidak memiliki tembok? Atau sebuah kota temboknya roboh Bapak Ibu. Maka kota itu akan mudah diserang. Kota itu akan mudah untuk ditaklukkan, dikalahkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas katakan kepada kita, kedewasaan kita, apalagi kita dewasa secara rohani itu harus terlihat dari bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Sadar gak kita Bapak Ibu bahwa Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu percaya Tuhan mau memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah memberikan berkat itu yang kemarin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita berkat yang expired Bapak Ibu. Beda dengan manusia. Manusia seringkali kalau kasih berkat tuh kadang-kadang yang expired. Pernah gak Bapak Ibu? Ya kan? Ada di kulkas kita ada barang udah mau expired. Wah udah mau expired nih kasih orang aja deh. Kadang-kadang begitu Bapak Ibu, itu manusia. Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang expired. Tuhan ingin memberikan kepada kita yang terbaik, yang the best Bapak Ibu. Tapi kenapa seringkali berkat yang terbaik itu tidak kita alami, tidak kita nikmati dalam kehidupan setiap kita. Masalahnya adalah bukan karena Tuhan gak mau memberkati kita. Masalahnya berkat itu tidak bisa kita nikmati, penghalangnya adalah karena seringkali kita tidak dewasa dalam mengendalikan diri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengendalikan diri ini penting Bapak Ibu.
Bagaimana kita bisa menguasai diri kita, ini adalah bagian penting dalam kehidupan setiap kita. Kalau saudara dan saya, kita mau melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Ada begitu banyak orang rajin datang beribadah. Ada begitu banyak orang mengikuti kebaktian, tetapi mereka hidupnya berantakan, Bapak Ibu. Mereka nggak pernah menang lawan masalah. Mereka nggak pernah menang lawan pergumulan, Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu halnya adalah karena kita nggak pernah bertumbuh. Kita nggak pernah dewasa dalam mengendalikan diri kita. Banyak orang mau mengendalikan orang lain. Ada begitu banyak orang senang untuk menguasai orang lain. Ada begitu banyak istri-istri yang kalau dia bisa menguasai anaknya, kalau dia bisa menguasai suaminya, rasanya tuh hidup berkemenangan, Bapak Ibu. Setuju gak? Ada istri-istri di sini? Istri-istri katakan amin, Pak Pendeta. Iya kan? Kalau dia bisa menguasai suaminya tuh sesuatu kemenangan yang sangat luar biasa gitu loh Bapak Ibu. Ya kan? Satu hari saya pernah nongkrong Bapak Ibu ya di sebuah kedai kafe lah gitu Bapak Ibu. Saya gak perlu sebutkan. Ya kan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya biasa kalau ibu-ibu kan kalau nongkrong itu kadang-kadang mulutnya itu gak bisa direm Bapak Ibu. Dan kalau udah ngobrol Bapak Ibu itu suaranya kemana-mana. Kebetulan di belakang saya ya kan. Waktu mereka ngobrol, ya kita nguping aja Bapak Ibu ya kan. Apa sih ya kan. Pendeta boleh nguping gak ya? Ya siapa suruh dia suaranya besar-besar, akibatnya kan terdengar Bapak Ibu ya kan. Kemudian ada satu ibu kemudian curhat. Dia curhat tentang suaminya, dia curhat tentang keluarganya. Lu tahu nggak, suami gue nih, aduh gue sebel banget, gue kesel banget. Suami gue begini, aduh capek hati gue. Wah, curhatnya tuh dari hati banget tuh Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu tahu temennya langsung nimpalin, ya kan, digosok, ya kan, karena makin digosok makin sip kan Bapak Ibu ya kan. Lu tahu nggak, kalau gue punya laki model kayak begitu, udah gue bejek hidup-hidup, ya kan. Itu saya denger dibejek hidup-hidup, hampir ketelak Bapak Ibu, makan hampir ketelak. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang senang menguasai orang lain. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin kita nggak bisa menguasai orang lain. Tapi saya mau kasih tahu, selama saudara dan saya, kita bisa dewasa dan kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, itulah letak kemenangan kehidupan setiap kita. Karena musuh terbesar kita bukan orang lain, musuh terbesar kita bukan pasangan kita, musuh terbesar kita bukan iblis, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Berapa banyak kemenangan demi kemenangan yang gagal kita raih Bapak Ibu. Begitu banyak berkat-berkat yang terlewatkan hanya karena apa? Hanya karena kita tidak dewasa dalam mengendalikan dan menguasai diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, Tuhan memberkati Simson dengan luar biasa. Ada yang pernah baca kisah Simson? Simson apa Samson ya? Hah? Yang Samson boleh lambaikan tangannya. Ya kan? Kalau Samson itu kekuatannya di bulu ketek Bapak Ibu ya kan. Itu Benyamin S Bapak Ibu ya kan. Ya kan ya. Yang benar itu adalah Simson. Simson itu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita mempelajari kisah tentang Simson, bahkan kelahiran Simson itu ada penampakan malaikat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, tidak banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kelahirannya ada penampakan malaikat. Salah satunya siapa? Simson. Diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Tuhan percayakan untuk menjadi hakim bagi Israel. Zaman itu belum ada raja Bapak Ibu. Zaman itu siapa? Hakim, pemimpinnya itu hakim Bapak Ibu. Siapa? Simson Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi masalahnya kelemahan Simson adalah dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Maka apa yang terjadi? Hancur hidupnya Bapak Ibu.
Jadi hari ini kita belajar sehebat apapun seseorang punya potensi yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak memiliki kedewasaan rohani untuk kita bisa mengendalikan diri kita, maka kita akan gagal menjadi pemenang, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Kita harus dewasa dalam mengendalikan apa Bapak Ibu? Yang pertama, kalau saudara mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, saudara harus belajar untuk dewasa mengendalikan perkataan saudara. Katakan sama-sama, kendalikan perkataan kita. Ya, karena ada begitu banyak orang di dunia ini, itu nggak bisa mengendalikan mulutnya Bapak Ibu. Tidak bisa mengendalikan perkataannya. Dan titik awal kehancuran kehidupan seseorang, karena biasanya dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Alkitab katakan kepada kita bahwa hidup mati manusia itu dikuasai oleh lidahnya. Hidup dan mati kita dikuasai siapa? Lidahnya Bapak Ibu, dan barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari mulut kita, dari kata-kata kita itu memiliki kuasa yang menentukan saudara bisa hidup atau hancur. Itu tergantung dari kata-kata apa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang percaya yang pernikahannya hancur. Baru nikah 5 tahun, baru nikah 10 tahun, 15 tahun, hancur berantakan. Hanya karena apa? Hanya karena mereka tidak bisa mengendalikan mulutnya. Mengendalikan kata-katanya. Halo? Berapa banyak pasangan suami istri kalau berantem, yang namanya pasangan suami istri berantem itu kan biasa Bapak Ibu ya. Setuju gak sih? Kalau gak pernah berantem baru aneh itu Bapak Ibu. Halo? Betul gak sih? Tapi ketika berantem, berselisih pendapat, kemudian naik darah tinggi, hipertensi, naik pitam. Kemudian yang keluar dari mulutnya adalah, ceraiin gue aja. Kalau lu gak seneng, ceraiin gue. Mau apa lu? Wis. Lu kalau udah gak suka sama gue, ceraiin gue. Lu kalau udah gak sejalan sama gue, ceraiin gue. Gue ceraiin lu. Lu kalau masih berteman sama temen lu yang suka belanja, gue ceraiin lo. Wis. Ancamannya itu berupa kutuk Bapak Ibu. Dan berapa banyak ketika kita mulai mengeluarkan kata-kata kutuk dari mulut kita. Akhirnya ketika itu sering kita katakan, sering kita dengar. Akhirnya itu menjadi dalam tanda kutip kebenaran dalam kehidupan setiap kita. Halo? Dan itu terjadi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam surat Yakobus, lidah kita ini seperti gagang kemudi yang kecil dalam sebuah kapal yang besar. Ini kapal arahnya mau kemana Bapak Ibu? Itu tergantung dari gagang kemudi yang kecil ini Bapak Ibu. Berapa banyak kemudian anak-anak kita bertumbuh menjadi anak yang nakal hanya karena kita tidak bisa menguasai perkataan kita. Selalu kita katakan kepada anak kita, anak nakal, anak bodoh, gak berguna. Anak nakal, anak bodoh, anak gak berguna. Dan itu kemudian didengar oleh anak kita dan itu menjadi hidupnya Bapak Ibu. Halo? Hanya karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita. Bapak Ibu pelajari di dalam Alkitab Bapak Ibu. Bangsa Israel, mereka gagal menikmati tanah perjanjian. Mereka gagal masuk tanah perjanjian. Padahal tanah perjanjian adalah tempat di mana Tuhan mau supaya bangsa Israel menikmati hidup mereka di sana Bapak Ibu. Mereka menikmati susu dan madu. Rencana Tuhan buat bangsa Israel bukan padang gurun. Rencana Tuhan buat bangsa Israel adalah tanah perjanjian. Tetapi yang terjadi adalah apa Bapak Ibu? Yang terjadi adalah
Karena mereka tidak bisa menguasai perkataan mereka. Karena di sepanjang perjalanan mereka senantiasa bersungut-sungut. Mereka ngegerutu terus dengan perjalanan yang gak nikmat itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Mereka gak masuk tanah perjanjian. Mereka tewas di padang gurun Bapak Ibu. Halo? Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar untuk semakin dewasa mengendalikan diri kita, mengendalikan kata-kata kita, mengendalikan mulut kita Bapak Ibu. Halo? Dan kata-kata hari ini gak harus lewat mulut Bapak Ibu. Kata-kata hari ini itu lewat jari Bapak Ibu. Setuju gak? Iya kan? Mulut sopan, jari gak sopan Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mulut lu sopan, jari agak kurang sopan. Biasa netizen plus 62 Bapak Ibu. Iya kan? Halo? Di sini ada yang suka curhat di media sosial Bapak Ibu? Wah, saya sering tuh ya ketemu tuh. Ya, biasanya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak agak jarang curhat Bapak Ibu ya. Yang suka curhat itu ibu-ibu. Dan bukan ibu-ibu live host. Kalau live host mah semuanya curhatnya langsung ke Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Iya kan? Kelihatan dari wajah ya Bapak Ibu ya. Wajah dewasa rohani semua Bapak Ibu. Ya, tapi saya sering kali ketemu ya dari gereja sebelah Bapak Ibu. Ya kan? Ya saya udah ngecek gereja sebelah Bapak Ibu. Banyak ibu-ibunya kayak begitu tuh Bapak Ibu ya kan. Ada masalah sedikit sama suami. Suami pulang kerja bukannya ngobrol sama dia, main game, dia curhat Bapak Ibu di media sosial. Hah? Di Instagram dilihat semua orang seakan-akan begini. Kalau dia mengumbar perasaannya, dia mengumbar masalahnya. Seakan-akan tuh media sosial bisa menjawab solusi kehidupannya. Halo? Oh di sini nggak ada yang main media sosial, saya lupa. Ya kan? Di sini memang jemaat Tuhannya tuh doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman. Komsel setiap hari. Dahsyat luar biasa. Halo? Kalau saudara kemudian tidak bisa mengendalikan perkataan kita lewat jari-jari kita di media sosial Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu bahwa saudara hanya sekedar menyelesaikan masalah dengan cara menambah masalah. Halo? Saya tadi baru ngecek Bapak Ibu ya. Gara-gara media sosial Bapak Ibu. Di daerah Jawa sana bisa terjadi tawuran antar sekolah Bapak Ibu. Pertempurannya itu bukan terjadi di tawurannya dulu Bapak Ibu. Terjadinya di media sosial dulu, di alam baka sana. Terjadi pertempuran cyber Bapak Ibu ya kan. Wah, karena udah panas akhirnya terjadinya apa? Tawuran Bapak Ibu. Banyak kemudian yang meninggal dunia hanya karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita di media sosial Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang kemudian berakhir di polisi hanya karena tidak bisa mengendalikan kata-kata di media sosial Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kendalikan jari-jari Bapak Ibu. Ya. Kalau screenshot Bapak Ibu ya. Kan sekarang handphone gampang screenshot ya Bapak Ibu. Screenshot Bapak Ibu posting. Waduh. Nah itu nanti tanya Bang Ruli aja deh. Saya gak ngerti itu gimana ya kan. Halo? Lanjut yang kedua nih. Biar cepat Bapak Ibu ya. Yang kedua. Bagaimana caranya? Kita bisa bertumbuh dalam kedewasaan, dalam mengendalikan diri. Yang kedua, yang kita harus kendalikan adalah pikiran kita. Katakan sama-sama pikiran kita. Ya, Bapak Ibu, kenapa ada orang-orang yang ketakutan?
Kenapa ada orang-orang yang kemudian hidupnya tuh dikuasai sama kekhawatiran? Kenapa ada orang-orang tuh yang senantiasa selalu curiga, Bapak Ibu? Kenapa ada orang-orang yang suka overthinking, Bapak Ibu? Karena apa? Karena mereka tidak pernah belajar untuk mengendalikan pikiran mereka, Bapak Ibu. Pikiran mereka yang negatif itu begitu menguasai diri mereka sehingga setiap kali orang melakukan sesuatu dia selalu berpikirnya negatif, Bapak Ibu. Halo? Berapa banyak ada anak-anak Tuhan yang hidupnya gak pernah bertumbuh dewasa hanya karena dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, Bapak Ibu. Halo? Alkitab berkata teguran yang nyata-nyata lebih baik, Bapak Ibu, daripada kasih yang tersembunyi. Setuju gak? Tapi berapa banyak di antara kita yang kemudian ketika kita ditegur oleh pemimpin kita, kita ditegur oleh teman kita, padahal tegurannya baik, disampaikan dengan kata-kata yang baik, tapi berapa banyak di antara kita karena kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita merasa bahwa nih orang selalu nyari-nyari kesalahan gua. Halo? Apalagi kalau kita tuh udah melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dalam pelayanan tuh Bapak Ibu ya. Kalau kita gak benar-benar dewasa dalam mengendalikan pikiran kita. Kadang-kadang tuh gembala capek. Capeknya apa? Bukan ngurusin jemaat Bapak Ibu. Capeknya tuh ngurusin pengerjanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak memiliki kedewasaan dalam mengendalikan pikiran. Yang satu selek dengan yang lain, yang ini gak suka sama yang ini begini, yang itu begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah pelayanan kita seringkali gak maju. Hanya karena apa? Kita ngurusin yang harusnya dewasa, tapi mereka tidak meninggalkan sikap kekanak-kanakan mereka. Halo? Kalau kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita nih Bapak Ibu ya. Nih pikiran kita, Joel Osteen berkata, pikiran itu adalah medan pertempuran manusia Bapak Ibu. Pertempuran kita itu terjadinya di mana? Di pikiran kita Bapak Ibu. Halo? Kenapa ada orang-orang percaya yang kemudian mereka jatuh dalam dosa perzinahan? Dengar firman Tuhan tiap minggu lu Bapak Ibu. Tiap hari saat teduh lu Bapak Ibu. Tapi kenapa bisa jatuh dalam dosa perzinahan? Karena ini udah gak bener dulu nih Bapak Ibu. Halo. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Pegang kepala. Ini udah gak bener nih. Ini yang gak bener nih. Betul gak? Orang jatuh dalam perzinahan itu kan gak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Gak serta-merta kan. Betul gak? Orang jatuh dalam dosa perzinahan kan gak baru bangun pagi. Aduh nanti siang gue mau berzina. Gue mau berzina sama siapa ya? Hah? Enggak kan? Orang yang jatuh dalam dosa perzinahan kenapa? Karena setiap kali dia mengisi pikirannya dengan sampah Bapak Ibu. Dia isi pikirannya dengan sesuatu yang negatif. Dia isi pikirannya dengan pornografi Bapak Ibu. Makanya begini Bapak Ibu ya. Orang yang kecanduan pornografi itu lebih susah disembuhkan daripada orang yang kecanduan narkoba. Setuju gak? Masih ada manusia di sini Bapak Ibu ya. Diem-diem aja. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang kecanduan pornografi itu lebih susah disembuhkan daripada orang yang kecanduan narkoba. Saya dulu kan narkoba, bisa sembuh Bapak Ibu. Kenapa? Tinggal masukin rehab aja Bapak Ibu, kerangkeng aja udah. Ya kan? Kamar kasih terali besi aja, udah. Setuju?
Tapi orang yang kalau kecanduan pornografi Bapak Ibu, apalagi sekarang handphone kita udah smartphone semua Bapak Ibu. Begitu gampang kita akses pornografi Bapak Ibu. Halo? Jangankan di Jakarta. Berapa waktu yang lalu saya pelayanan di pedalaman Sulawesi Bapak Ibu ya. Acara anak sekolah Bapak Ibu, di acara kekudusan waktu di altar call Bapak Ibu. Ya ampun, ini di pedalaman Sulawesi loh Bapak Ibu. Mereka yang jatuh dalam dosa pornografi itu anak-anak SMP SMA hampir 80% Bapak Ibu. Mereka jatuh dalam dosa pornografi. Dan saya mau kasih tahu, orang yang pernah jatuh dalam dosa pornografi seumur hidup kita akan bergumul dengan dosa perzinahan. Halo? Itu sebabnya kendalikan pikiran kita. Kendalikan sesuatu yang masuk dalam pikiran kita Bapak Ibu. Kok jadi begini ya? Jadi kayak awkward gitu loh Bapak Ibu. Hah? Iya. Itu sebabnya Alkitab katakan apa? Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Waktu Paulus menulis ini Bapak Ibu. Paulus waktu menulis ini ada di kota Roma Bapak Ibu ya. Dia sedang ada di dalam penjara. Katakan sama-sama penjara. Penjara zaman dulu tuh beda dengan penjara zaman now Bapak Ibu. Udah pernah pelayanan penjara? Belum pernah ya. Kalau Bapak Ibu pelayanan penjara zaman sekarang tuh enak Bapak Ibu ya. Itu para napi ya hari Minggu itu kebaktian bisa 5-6 kali. Selesai kebaktian minimal 5 Indomie lah Bapak Ibu dia bawa pulang Bapak Ibu kan. Enak. Tapi penjara zaman dulu Bapak Ibu itu penjaranya penjara bawah tanah Bapak Ibu. Pintunya tuh kecil cuman muat badan doang. Kita masuknya tuh dilempar tingginya mungkin ya sekitar segini lah Bapak Ibu ya. Dilempar ke bawah. Itu cahaya Bapak Ibu cuman dari lobang itu Bapak Ibu. Orang yang dipenjara di zaman itu sama seperti orang yang dibikin buta Bapak Ibu. Makanya lebih baik diperbudak daripada dipenjara. Kenapa? Kalau diperbudak dia masih bisa lihat sunset dan sunrise. Sedap. Tapi orang kalau dipenjara itu seperti orang dibikin buta. Hidup dalam kegelapan Bapak Ibu. Makan di situ, minum di situ, buang air semuanya di situ Bapak Ibu. Dalam keadaan yang menakutkan seperti itu. Keadaan yang tidak nyaman seperti itu. Paulus tidak membiarkan keadaannya menghancurkan hidupnya. Itu sebabnya Paulus berkata, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Halo? Kendalikan pikiran kita. Dewasa dalam mengendalikan pikiran kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga. Dewasa dalam mengendalikan perasaan. Katakan sama-sama perasaan. Ini kayaknya wanita terus yang diserang hari ini Bapak Ibu ya kan. Karena laki-laki kan gak pakai perasaan. Ada juga yang pakai perasaan Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan wanita Bapak Ibu belajar mengendalikan perasaan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang tuh harus melampiaskan perasaannya. Perasaan yang bagaimana yang perlu kita kendalikan? Kendalikan Bapak Ibu dendam. Halo. Kendalikan cemburu. Kendalikan iri hati sama orang Bapak Ibu. Kendalikan amarah kita.
Karena ada begitu banyak orang, mereka berpikir bahwa masalah harus diselesaikan dengan marah. Kalau dia udah melampiaskan marahnya, melampiaskan emosinya, dia lampiaskan semuanya, lega. Haleluya. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan temperamental, dengan marah, dengan darah tinggi Bapak Ibu, saudara hanya menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru Bapak Ibu. Halo? Di sini ada yang suka nonton TikTok? Berat memang jemaat ini Bapak Ibu ya. Kadang-kadang di TikTok itu kan Bapak Ibu ya, kalau kita scroll. Kadang-kadang ada Bapak Ibu ya, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian direkam sama orang lain, dimasukin ke TikTok Bapak Ibu. Halo? Kan zaman sekarang kan gitu ya Bapak Ibu ya, setuju gak sih? Ada ibu-ibu ya kan belanja di supermarket. Wah ini kenapa gak dingin? Wah, kayaknya cuma saya doang yang nonton ya kayaknya. Ini saudara nontonnya apa aja? Betul gak Bapak Ibu? Kalau kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita, itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikan perasaan kita, dendam kita, rasa curiga kita, amarah kita, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadang-kadang endingnya tuh pasti negatif, endingnya pasti nggak enak. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Kain nggak? Kain. Semuanya itu ada di Kain Bapak Ibu. Iri hati, marah, dendam, itu semuanya ada di Kain. Kain dan Habel. Kain persembahkan korban, Habel persembahkan korban Bapak Ibu. Persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Persembahan Habel diterima, asapnya lurus. Yang dia asapnya bengkok Bapak Ibu ya kan. Kan di gambar-gambar begitu sekolah minggu Bapak Ibu ya kan. Belok gak diterima sama Tuhan ya kan. Saya gak tahu tuh dapat pewahyuan dari mana tuh Bapak Ibu ya kan. Antara lurus dengan bengkok itu luar biasa ya kan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika Kain tidak bisa mengendalikan perasaannya, maka muncul iri hati Bapak Ibu. Ketika muncul iri hati karena dia tidak bisa mengendalikan iri hatinya, maka dia menjadi marah. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan Allah itu sudah menegur Kain, memberikan peringatan kepada Kain. Hati-hati Kain, dosa sudah ngintip di depan pintu. Tapi karena dirinya dikuasai oleh amarahnya itu, dia ajak adiknya ke ladang Bapak Ibu. Dirangkul gini kan adiknya kan. Set. Kain lihat, ada batu nih. Dia ambil batu. Habel, kamu tahu gak ini apa? Batu. Patok. Ini tidak ada di alam Alkitab. Ya kan? Ini versi saya. Ya kan? Ya singkat cerita dibunuh adiknya, yang mengerti katakan amin. Itu dia Bapak Ibu, berapa banyak korban yang kemudian tergeletak Bapak Ibu hanya karena kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita. Halo? Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kasih yang terbaik buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu mau menikmati yang terbaik daripada Tuhan, pulang dari tempat ini, belajarlah untuk mengendalikan diri kita. Bertumbuhlah senantiasa di dalam Tuhan. Pulang dari tempat ini, yang pertama kendalikan apa Bapak Ibu? Perkataan kita. Yang kedua, pikiran kita. Yang ketiga, kendalikan perasaan kita. Saya tahu nih Bapak Ibu, ya. Ini mengendalikan perasaan, mungkin juga ada Bapak Ibu yang udah mulai gak seneng sama saya. Kelihatan dari senyumnya Bapak Ibu.
Ini dari tadi kok ibu-ibu asam mulu mukanya sama saya nih Bapak Ibu ya kan. Tapi percayalah Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, kalau Bapak Ibu meresponi dengan benar, saudara akan menjadi dewasa rohani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati.